Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku semua, semoga selalu dalam kesehatan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Jadi kita bagi-bagi cerita tentang cara meraih rezeki Allah, meminta rezeki Allah, atau memancing rezeki Allah. Emang rezeki itu macam ikan, harus dipancing, harus ada umpannya, ya. Tapi kan Allah bilang rezeki itu bang sudah Allah tentukan, si fulan sekian, si fulan sekian, sudah Allah tentukan. Betul, makna ditentukan Allah itu juga tergantung dari diri kita, niat kita juga. Kalau kita punya niat yang mulia, insya Allah ya Allah tentukan, bisa Allah rubah. Maknanya Allah tentukan kan suka-sukanya Allah. Mungkin Allah sudah tentukan rezekimu hari ini 500.000. Ya kalau kita punya niat baik, bisa saja Allah rubah, ya. Bisa 1 juta, bisa 2 juta. Suka-sukanya dia. Dia maha bisa, maha mampu, maha segalanya, ya. Jadi siapa aja nih teman-teman, saudaraku yang dompetnya kurang sehat, simak ini, mudah-mudahan bisa membuktikan, ya, bisa mempelajarinya, karena ini pengalaman lah, sesuatu yang sudah saya alami bertahun-tahun. Di situ ternyata dapat ilmunya, ya. Jadi kalau kita mau ngomong orang yang banyak rezeki, orang yang sempit rezeki, itu bukan sesuai apa yang dia miliki, ya. Hakikat rezeki adalah sesuatu yang bisa dinikmati, sesuatu yang berkah, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bisa membahagiakan orang lain. Kalau misalkan kita diberikan kemurahan rezeki oleh Allah, harta kita banyak misalnya, wah aku semua ada bang, mobil ada, rumah ada, usaha ada, ruko ada, macam-macam lah harta, tanah ada, semua ada kan. Itu masih tingkat rendah itu rezekinya. Karena apa? Ya dia sendiri yang nikmati. Emangnya ada bang rezeki yang lebih mulia lagi? Rezeki yang lebih tinggi, yang lebih mulia apabila kita bisa memudahkan orang lain. Kita diberikan Allah rezeki, kita bisa bantu orang, kita bisa nolong orang, kita bisa bersedekah kepada orang, dan di situ orang tersebut bisa menikmati pemberian kita. Itulah rezeki yang lebih tinggi. Nah, kebanyakan kita selama ini selalu belajar, amalkan doa ini, amalkan doa itu, maka rezekimu akan lancar. Tetapi selalu untuk diri, ya. Yang kita minta untuk siapa? Untuk diri, untuk diriku. Ada nggak kita minta untuk orang lain? Nggak pernah kan? Nggak pernah kita punya niat untuk orang lain. Jadi bagaimana bang cara memancing rezeki Allah itu? Berdoalah dengan niat baik, ya. Itu namanya bertawasul dengan niat yang baik, ya. Banyak orang mungkin cara berdoanya ada juga bertawasul kepada Rasulullah, ya. Bersalawat kepada Rasulullah maka rezekinya lancar. Nah, itu memang benar terbukti, tetapi itu masih untuk dirinya. Jadi bagaimana kita biar kita dapat, orang lain juga dapat. Itu kita naik lagi, rezeki yang lebih tinggi lagi. Jadi caranya adalah kita jangan hanya meminta untuk diri, tapi kita utamakan dulu orang lain. Utamakan dulu. Misalkan begini, ya Allah, di sekitarku ada seorang janda atau ada 3 orang janda. Aku hendak menolong mereka ya Allah. Aku hendak bersedekah kepada mereka ya Allah. Terpanggil hatiku untuk menolong ya Allah, tapi aku juga nggak mampu. Berikanlah aku kemurahan rezeki biar aku bisa salurkan kepada mereka.
Itu namanya berdoa dengan niat baik. Berdoa dengan niat yang baik. Kalau kita siap, insya Allah Allah mudahkan, Allah turunkan rezekinya sehingga kita bisa menyalurkan kepada orang yang sudah kita niatkan untuk membantu. Ya, makanya kalau sudah berdoa seperti itu lain kali dicatat. Jangan kita waktu minta enak aja kita minta, udah dikasih besok sama Allah lupa kita. Tidak kita salurkan, itu namanya tidak amanah. Ya, itu satu. Yang kedua, yang paling utama, ini banyak ini para suami ya. Mungkin kita capek cari uang, bekerja pagi siang malam, pagi siang malam. Udah mati-matian kita bekerja, tapi nggak cukup-cukup juga kan. Masih susah juga, masih kurang juga. Kebutuhan kehidupan sangat banyak ya kan, banyak uang ini uang itu tak terduga. Belum lagi istri merengek, anak merengek, uang ini mana ya, uang itu mana ya, uang sekolah mana ya, uang belanja besok mana ya. Sakit kepala kita kan. Nah, kebanyakan para suami itu mengeluh. Ketika istri minta, anak minta, dia mengeluh. Dan dia di sini nggak paham. Kita harus kunci itu wilayah itu. Misalkan istri kita bilang, ya nanti kalau ada uang beli ini ya. Blender udah rusak nih, nggak bisa masak nih, blender udah rusak, beli blender baru ya. Ini contoh ya. Kalau kita kondisi terjepit nggak ada uang pasti kesel kan. Banyak itu para suami marah. Seharusnya kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, enak kali istriku ya Allah, nggak ada uang tinggal minta dia sama aku. Kenapa kita juga nggak begitu? Istri minta kepada kita, kita minta kepada Allah. Ya Allah, istriku minta ya Allah, tapi aku nggak mampu ya Allah. Aku belum ada uangnya ya Allah. Berikanlah aku kekuatan, kemampuan, kemurahan rezeki agar aku bisa membahagiakan anak istriku. Bukankah membahagiakan anak istri adalah ibadah ya Allah? Bukankah membahagiakan anak istri adalah kewajibanku ya Allah? Berikanlah aku kemampuan itu ya Allah. Nah, itu kan niat baik itu, ingin membahagiakan anak istri. Atau juga anak minta, ya teman-teman baru beli sepeda baru ya, mintalah ya beli sepeda. Kita nggak ada uang, ya kan? Marah pula kita sama anak. Nah, seharusnya kita ajak anak kita, ayo nak sama-sama kita doa. Kamu belajarlah minta sama Allah. Nanti begitu dia berdoa, dia minta kepada Allah, dalam seminggu kita terkabul doa kita itu, anak itu jadi tambah yakin kepada Allah. Begitu cara kita mendidik anak kita. Ya, jangan kita langsung marah. Enak aja kamu minta-minta. Aku setengah mati kerja, setengah mati cari uang. Kalau kita seperti itu ya berarti kita masih melihat makhluk. Maunya dikunci ketika ada yang meminta kepada kita, sejatinya Allah hendak memberi. Ya kan? Ada yang meminta kepada kita, sejatinya Allah hendak memberi. Yakin saja di situ. Kita kunci itu. Jadi, ayo kita belajar meminta, jangan untuk diri. Ya Allah, murahkanlah rezekiku. Anakku minta sepeda ya Allah, aku belum ada uangnya. Aku hendak membahagiakan anakku ya Allah. Bukankah membahagiakan anak adalah perintahmu ya Allah? Kembalikan lagi kepada Allah. Itu namanya ilmu nego. Harus sering-sering Allah itu diajak nego. Ya. Jadi kalau yang dikatakan rezeki kalian sudah kutentukan, itu kalau orang gak nego. Hari ini jatahmu sekian, ya sekian. Tapi kalau dia nego kepada Allah dengan niat-niat yang baik, insya Allah Allah bisa rubah.
Allah bisa menunjukkan kuasanya. Yang penting kita mintanya jangan pakai nafsu. Ya, jangan hanya setiap hari berdoa. Sholat kita subuh, pagi hari berdoa, murahkanlah rezekiku hari ini ya Allah. Tapi gak pernah kita itu paham. Pernah gak teman-teman ketika berdoa minta rezeki yang murah, minta rezeki yang berlimpah, Allah tanya itu, kalau ku kasih kau rezeki banyak hari ini, kau untuk apa? Pernah gak seperti itu? Gak pernah kita paham kan? Allah itu nanya itu, kalau ku kasih lebih untuk apa katanya. Nah kita harus pandai jawab. Ada tuh 3 orang janda di kampungku ya Allah, susah ya Allah, terlantar ya Allah, aku ndak menolong mereka ya Allah. Jika engkau memudahkan rezeki kepadaku, aku ndak salurkan kepada mereka ya Allah. Nah udah minta, catat, jangan sampai lupa. Banyak kita ketika dapat rezeki bagus, wah mantap nih, lagi mantap hari ini rezekinya, lupa kita amanah kita. Padahal di sebagian apa yang kita miliki ada hak orang lain, baik orang yang meminta maupun orang yang tidak meminta. Ya, kalau ada orang terdekat di sekitar kita datang minta tolong, enak kita tahu, oh ini ada hak dia ini. Dia buktinya dia datang minta. Ya kan? Bagaimana kalau ada di sekitar kita, saudara dekat kita, dan dia orangnya berat mulut, nggak mau minta-minta, malu dia mau minta, padahal dia butuh, dan kita tidak peka wilayah ini. Sudah tahu kita dia saudara kita susah, tutup mata kita, ya kan? Nggak peduli kita. Padahal memang saudara kita itu nggak minta, karena dia sangat anti meminta, ya. Dia susah, dia butuh, tapi dia nggak meminta, dan kita nggak peka. Nah ini yang berbahaya. Cari tuh di Al-Quran tuh ada ayat, berikanlah hak orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Ketika orang datang meminta, berat hati kita mau tolong, apalagi nggak minta, ya tambah cuek kita, tambah masa bodoh kita. Diminta aja kita berat, apalagi nggak minta, ya kan? Inilah kebanyakan kita nggak paham. Jadi mulai sekarang ayo kita belajar meluaskan wadah, harus siap jadi perantaranya Allah. Dalam berdoa itu jangan untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri ibarat sebuah gelas. Ya Allah murahkan rezekiku, lapangkan rezekiku, Allah kasih sebanyak gelas. Karena gelas itu untuk kita sendiri, wadah kita sendiri. Tapi kalau kita, ya Allah mudahkan ya Allah, di kampungku ada janda susah, aku mau tolong ya Allah, Allah kasih sebanyak teko, sebanyak ceret, ya, atau sebanyak kendi, sehingga kita siap menyalurkan, siap menuangkan kepada wadah-wadah yang kosong. Ya, jadi perbaiki lagi ya doa kita. Kenapa ya bang, kok rezekiku seret ya bang? Kok nggak cukup-cukup ya bang? Kok susah terus ya bang? Orang lain enak kali rezekinya, kok saya seret ya bang? Bisa jadi kita tidak pernah amanah. Satu, tidak amanah. Ketika Allah berikan lebih, kita nggak paham ini ada hak siapa di sini. Kita nggak paham kepada siapa aku harus salurkan. Kita nggak paham ini harus aku kasih kemana ini. Banyak manusia nggak paham. Karena apa? Ketika dia minta, ketika dia berdoa, murahkan rezekiku ya Allah, itu aja. Tapi dia nggak pernah paham. Kalau ku kasih banyak, mau kau buat apa itu hartamu? Ku kasih rezekimu banyak, mau kau kemanakan itu semua? Allah tanya, tapi nggak pernah kita paham. Ya, makanya banyak orang dapat rezeki bagus, tapi macam-macam pengeluarannya, ya kan?
dapat rezeki bagus, dapat rezeki banyak, tapi nggak bisa dia nikmati. Apa yang terjadi? Yang anaknya sakit lah, yang dia sakit lah, masuk rumah sakit lah, operasi lah, keluar uang itu ke situ. Apalagi mobilnya rusak lah, kecelakaan lah, akhirnya perbaiki mobil, keluar uangnya ke situ. Apalagi rumahnya bocor lah, akhirnya renovasi rumah, keluar uangnya ke situ. Macam-macam. Itu namanya diambil paksa oleh Allah karena kita tidak amanah. Ya. Jadi yang dikatakan rezeki sesuatu yang nikmat, bukan soal jumlah banyaknya. Dapat sedikit nikmat. Ya. Dapat banyak, kita bisa nolong orang, kita bisa bantu orang, kita bisa berbagi kepada orang lain. Kita peka, oh ini si fulan ini harus ditolong, oh si fulan ini harus saya kasih, oh si fulan ini harus saya bantu. Kalau kita siap seperti itu, insya Allah gak ada habisnya. Ya, bukan berarti kita kaya, tidak. Setidaknya Allah mempercayakan diri kita tuh jadi banyak menolong orang. Ya kan? Belum habis Allah kasih, ada lagi. Langsung paham kita. Oh ini aku harus salurkan kepada siapa ini. Kemarin aku sudah niat mau tolong dia, udah salurkan. Dapat lagi besok, oh ini jatah si fulan, aku harus salurkan. Kemarin aku sudah niat, salurkan. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah kita menjadi yang dikatakan khalifah, ya, perantara Allah, penolong Allah, sehingga kita menjadi hamba yang sebenar hamba. Nah, dan di situ kita harus yakin, misalnya gini, ya Allah, di kampungku ada janda 3 orang. Mereka terlantar, mereka sudah nggak punya anak cucu lagi, hidup sebatang kara, aku ingin menolong ya Allah. Ya kan? Ketika kita punya niat seperti itu enak itu. Allah akan kasih lagi, sehingga kita bisa menolong mereka. Ya, jadi kita harus jangan untuk diri aja, ya. Percuma kalau kita itu kaya sendiri, banyak uang, kita nikmati suka-suka kita. Apa kepingin beli, yang penting kita bahagia, bisa punya sesuatu, itu masih rezeki untuk dirimu, belum rezeki yang tinggi. Yang lebih tinggi lagi apabila kita menjadi perantara Allah. Allah mempercayakan amanahnya kepada kita dan kita bisa menyalurkan amanahnya. Ya. Jadi bagi saudaraku, sahabatku yang saat ini sedang sulit rezeki, sempit rezeki, ayo kita perbaiki. Pancinglah rezeki Allah dengan niat yang baik. Ya. Harus kita catat dulu. Cari dulu siapa yang harus kita bantu. Ya Allah, aku hendak menolong 3 orang janda di kampungku. Catat di kertas, tempel itu di mana yang mudah kita lihat. Setiap hari kita bisa lihat sehingga kita ingat. Nah, tunggu dalam 1-2 minggu, buktikan. Ya, begitu kita lihat tulisan itu, kita ingat, ya Allah, aku mau tolong mereka. Besok kita lewat lagi, kita lihat tulisan itu lagi, kita ngomong lagi sama Allah, ya Allah, aku hendak tolong mereka. Terus kita pancing, nanti dapat ikannya. Ya. Berbeda kalau orang hanya berdoa, ya Allah murahkan rezekiku. Ya kan? Itu untuk dirimu aja. Tapi nggak ada niat baik di situ, hanya untuk senang-senangmu aja. Ya. Kalau doanya hanya untuk diri, ya Allah juga mikir. Ya kan? Wadahmu aja kecil, masa mau minta banyak? Meluber yang ada. Wadahmu aja segede gelas, ya segitulah aku kasih, kata Allah.
kalau wadahmu seperti teko, seperti ember, seperti gayung, enak, bisa kau tuang kemana-mana. Baru aku kasih banyak, kata Allah. Ya, jadi sempit dan lapangnya rezeki tergantung wadah kita. Luaskan lagi wadah kita. Seperti apa bang meluaskan wadah? Carilah orang susah. Niatkan kita untuk membantu mereka. Ya, buktikan ini. Seminggu 2 minggu buktikan. Kalau saya sering itu. Malam saya niat, malam saya minta. Ya Allah, susah ya Allah. Besok udah ada. Besoknya datang rezeki itu, tak dari mana-mana aja. Ya kan? Terkadang orang beli e-book dia bayar mahal pula, ya. Per e-book cuma 50.000, dia kirim banyak. Ya Allah, kok banyak ya Allah? Kok ini orang baik sekali ya Allah? Kok dikasih saya berlebih ya Allah? Ya nanti Allah ngomong, kan kemarin kau udah niat mau kasih si fulan. Ya sudah. Paham kita, yang penting kita ingat. Oh iya ya, ada rezeki si fulan. Salurkan. Jadi kalau kita seperti itu, insya Allah gak ada habisnya, gak ada putusnya. Bukan berarti yang dikatakan rezeki itu kita jadi kaya, tidak. Ya, bukan kita banyak harta kaya, tidak. Sejatinya orang kaya adalah orang yang banyak membantu orang lain. Itu orang kaya. Kalau hartanya banyak, rumahnya mewah, mobilnya banyak, tapi nggak pernah bantu orang, masih orang miskin itu. Kaya untuk sendiri aja itu. Ya, kalau dia banyak menolong orang di sekitarnya, itulah sejatinya orang kaya. Jadi kita harus pahami, kita harus resapi. Mudah-mudahan ini bisa dicoba, diamalkan bagi saudaraku, sahabatku. Kalau kita belum bisa sama orang lain, sama anak istri dulu coba ya. Bagi para suami sama anak istri jangan pelit. Kenapa kita rezeki sempit? Pelit kau sama binikmu, pelit kau sama anakmu. Mereka minta ini, mereka minta itu, ngamuk dirimu. Ya kan? Apa nggak ngamuk bang? Gajiku nggak seberapa bang, tapi permintaannya luar biasa. Ayo kita belajar yakin. Ya kan? Ayo nak, kita sama-sama minta sama Allah. Istri yang minta, ayo kita sama-sama minta sama Allah. Ajak mereka minta. Jangan main minta-minta aja, ya. Tapi kita harus ajak mereka, ayo sama-sama minta sama Allah. Jadi kita nanti itu menjadi didikan juga untuk anak kita. Apapun mereka kepingin, apapun mereka minta, ayo minta sama Allah. Nanti udah dapat nih uangnya kan? Alhamdulillah nak, doamu sudah dikabulkan Allah, ayah sudah ada rezeki, ayo kita beli sepedanya. Gitu aja. Jadi anak kita itu dari kecil sudah yakin sama Allah. Harus kita ajarkan seperti itu. Ya. Wah, baru seminggu 2 minggu dia minta langsung terkabul. Nah, tambah yakin anak kita. Ya. Jadi kalau kita belum bisa menolong yang di luar sama istri sama anak, jangan pernah pelit. Nggak boleh pelit ya. Kalau aku nggak mampu memberikan apa yang kalian inginkan, bukan aku nggak mau kasih, memang aku belum diberi kemampuan oleh Allah. Gitu aja ngomong, nggak perlu marah. Istri minta itu, istri minta ini, marah kita. Nah, itu berarti masih melihat makhluk. Tapi cobalah. Enak kan, kita belajar dari para istri aja. Ya mana ya uang belanja udah habis nih ya, besok beras habis, minta uang dia. Ya mana ya uang bayar listrik, minta uang dia sama kita. Ya mana ya uang bayar rumah, minta uang. Enak kan? Kenapa kita nggak kayak gitu juga sama Allah? Ya Allah, istriku minta ya Allah, aku nggak mampu ya Allah. Minta gitu sama Allah. Ya, seneng Allah itu. Cuman kita selama ini baru diminta sudah marah, nggak ngerti kita. Ya, niatkan, aku hendak membahagiakan anak istriku ya Allah. Bukankah itu ibadah
Bukankah itu kewajibanku sebagai suami, sebagai ayah? Berikan aku kemampuan membahagiakan mereka ya Allah. Enak kalau kita begitu. Jadi bukan untuk diri kita ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dicoba, bisa dipraktekkan. Buktikan dalam 1-2 minggu ya. Dalam 1-2 minggu buktikan. Tapi syaratnya satu, catat. Kalau kita belum terbiasa, lebih baik dicatat. Apa yang kita hendak salurkan kepada siapa, wadahnya siapa, catat dulu. Setiap hari kita lihat tulisan itu di dinding ya kan, ambil kertas HPS, catat besar-besar, tempel di dinding atau tempel di kulkas ya kan. Setiap hari kita buka kulkas, kita baca tulisan itu. Setiap kita baca, kita sambung rasa kepada Allah. Ya Allah, aku mau tolong mereka ya Allah. Itu aja ya. Buktikan 1-2 minggu turun itu pertolongan. Dan di situ kalau kita sudah terbiasa, nggak perlu catat lagi. Yang penting ingat, jangan udah waktu minta enak kita mintanya, udah dikasih lupa kita. Jatah si fulan nggak ingat pula. Nggak boleh gitu, harus amanah ya. Silakan ini dipraktekkan. Mudah-mudahan sahabatku, saudaraku nggak masuk angin lagi dompetnya ya. Sehat-sehat lah dompetnya ya, biar aman sedikit hidup kita ini. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.